Selamat siang, Bu Sri. Ibu sedang apa? Selamat siang, Bu Juna. Alhamdulillah, Bu Juna, hari ini saya sampai nih. Kebetulan jam olahraga, jadi saya di kantor mengerjakan administrasi kelas, Bu. Ya, Bu Sri. Kalau saya mengganggu waktu Ibu sebentar, boleh? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan ke Ibu. Oh, boleh banget, Bu. Kebetulan saya sedang santai nih, pekerjaan saya juga sudah selesai. Gimana, Bu, kalau kita ngobrol di luar saja? Nanti sambil ngobrol, sharing, berdekatan itu lebih enak. Oh iya, terima kasih Bu. Mari. Sini, Bu, duduk sini, samping saya, Bu. Oh, tidak mengganggu Bu. Oh, tentu saja tidak. Tadi saya free hari ini, tenang saja. Sepenuhnya waktu untuk Bu Juna. Oke, Ngomong-ngomong, terima Bu, kasih dan maaf ya mengganggu waktu Ibu Sri. tidak, tenang saja. Ngomong-ngomong, sepertinya kok penting banget mau ngobrol sama saya. Ada apa nih? Iya Bu, ini saya akan melakukan coaching dengan teman saya. Kira-kira Bu Sri bersedia tidak untuk mengobservasi saya sebagai coach? Oh, siap, siap, sedia. Saya free hari ini, siap untuk menjadi observer Bu Juna. Nanti sama siapa ya, Bu, untuk yang sebagai coachingnya? Saya bersama dengan Bu Lina, Bu. Oh, Bu Lina. Assalamualaikum, Bu Lina. Salam Bu Sri. Bu Juna, di sini kan saya sebagai observer ya. Kira-kira nanti apa saja yang harus saya siapkan, Bu? Begini Bu Sri, tentunya yang harus dipersiapkan adalah sebuah rubrik penilaian percakapan ya Bu, agar nanti lebih mudah dalam memetakan kompetensi coaching apa yang masih menjadi kekurangan saya. Oh, begitu. Jadi saya harus menyiapkan rubrik penilaian terkait kegiatan coachingnya itu, nggih. Terus Bu, kemudian kalau saat coaching itu kan ada sebuah kompetensi coaching yang ingin panjenengan capai atau yang ingin panjenengan kembangkan. Kira-kira yang mana, Bu? Ini Bu, saya ingin memakai kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti itu kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot nggih? Ya betul Bu, betul. Oh, baiklah Bu, monggo nanti akan saya sebagai pengamat akan setia menemani Ibu Juna dan Ibu Lina sampai selesai kegiatan coachingnya. Monggo Bu, bisa dimulai. Baik Bu, terima kasih. Mulai dulu ya Bu Junangge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Juna. Selamat siang Bu Lina. Oke. Apakah ini Bu Juna ada waktu nggak Bu untuk saya Bu siang hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini saya free, saya tidak ada jam, ini lagi pelajaran agama. Oke, alhamdulillah kalau Bu Juna ada waktu luang Bu. Saya ingin ini Bu di coaching sebentar sama Bu Juna terkait permasalahan saya Bu, ingin curhat lah begitu Bu. Oh ya ya ya, siap Bu. Oke, ini Bu saya punya masalah sih Bu. Di kelasnya kan ada di kelas 5 gitu nggih, di SDN 1 Langitan. Saya kebingungan ini juga kewalahan menghadapi salah satu murid saya yang kalau di kelas itu dia itu sukanya mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya. Iya.
Jadi Bu Lina ingin tujuan apa dari diskusi hari ini? Dan itu Bu mendapatkan solusi tadi Bu terkait permasalahan saya untuk menghadapi salah satu murid saya ini namanya si Fahmi, biar dia itu tidak selalu mengalihkan perhatian saya begitu Bu dan teman-teman, atau apa ya, suka-suka caper gitu loh Bu anaknya Bu. Oh, ya ya ya. Baik Bu, sebelum kita berdiskusi tentang solusi apa nanti yang akan Bu Lina ambil, saya ingin tahu apa yang dilakukan murid Ibu untuk mengalihkan perhatian Ibu dan teman-temannya. Bisa diceritakan? Oh gitu bisa Bu. Si Fahmi ini setiap hari, setiap ada pembelajaran lah Bu, selalu saja punya tingkah yang aneh-aneh. Di antaranya itu kadang dia tidak pernah, jarang memperhatikan saya ketika menyampaikan pembelajaran. Terus biasanya dia itu juga ngajak ngomong temennya, kalau nggak gitu ya lari-lari ke sana kemari, kalau nggak gitu sering izin ke ke toilet. Yes, begitulah Bu. Kalau kalau nggak guyoni temennya, nggih kadang malah pernah kejadian mukul juga kok Bu si anak ini Bu. Udah nggak bisa Walah, sampai dibilangin ngoten segitunya lho, ya Bu. nggih. Jadi itu yang dia lakukan. Lantas situasi ideal apa yang Ibu inginkan? Nggih itu tadi Bu, saya ingin si Fahmi ini jika saya menyampaikan pelajaran itu atau materi, anak ini itu bisa menyimak penjelasan saya dan tidak menjahili teman-temannya Bu, begitu. Oh, jadi Ibu ingin murid ini bisa fokus menyimak penjelasan Ibu pada saat Ibu mengajar, Oke, begitu. supaya murid Ibu ini fokus menyimak penjelasan Ibu saat mengajar. Apa saja yang Ibu lakukan? Sebenarnya itu di kelas itu saya sudah menegurnya secara langsung Bu. Saya pun kalau di kelas kelihatannya, kalau yang saya rasakan sih sudah memberikan pembelajaran yang baik nggih, tapi mungkin apa dia itu merasa bosan gitu atau tidak termotivasi dengan pembelajaran yang saya lakukan Bu, hingga mengakibatkan si anak ini tadi nggak bisa fokus gitu loh nggih. Ya, Bu Lina tahu kalau si anak merasa bosan dan tidak termotivasi itu bagaimana, Bu? Nah itu tadi Bu, dengan seringnya dia bicara sendiri, kalau nggak gitu ngajak ngobrol temennya, kalau nggak gitu mukul temennya gitu Bu. Saya tahunya ya itu tadi kok sering dari temennya, sering ngomong sendiri, terus sering juga ke toilet itu Bu. Berarti kan dia istilahnya itu bosan sama pembelajaran yang saya lakukan. Iya, ya. Tadi Bu Lina menyampaikan tentang pembelajaran yang sudah baik. Pembelajaran yang digunakan seperti apa ya, Bu? Selama ini itu saya masih menggunakan pembelajaran yang berpihak kepada guru Bu. Belum begitu melibatkan anak didik saya. Apa mungkin itu salah satu penyebabnya nggih? Tapi untuk anak-anak yang lain itu tetap bisa fokus, ya cuman satu anak ini Bu yang belum bisa fokus karena saya pembelajarannya hanya mungkin monoton mungkin ya Bu ya. Tapi untuk anak yang lain sih tidak apa-apa. Yang di Fahmi ini loh kok dia selalu seperti itu, mungkin apa pembelajaran saya kurang menarik atau gimana. Iya, iya. Nah, apa kira-kira solusi yang akan Ibu Lina terapkan atau mau memakai pembelajaran yang bagaimana biar murid Ibu tadi bisa fokus ketika Bu Lina menyampaikan materi? Pertama-tama itu mungkin saya akan mengajak Fahmi bicara empat mata dulu Bu. Terus saya mau menerapkan ini Bu, posisi kontrol. Saya mungkin sebagai manajer, saya tanyain kenapa, alasannya apa kok kalau di kelas seperti itu. Terus menerapkan inilah segitiga restitusi tanpa ini ngejudge anaknya, bocah kok nakal kan, nggak
tidak boleh seperti itu nggih. Mungkin saya yang pertama akan menerapkan itu. Terus yang kedua, ke depan mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di antaranya itu saya memiliki ide untuk melaksanakan implementasi pembelajaran berdiferensiasi, Bu, dan juga pembelajaran sosial emosional, karena kemarin itu saya kan ikut diklat tentang kedua pembelajaran itu, dan saya tertarik untuk menerapkannya di kelas, Bu. Sepertinya seru nih, bisa menerapkan posisi kontrol dan segitiga restitusi ke siswa, serta mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nggih, Bu, seperti yang saya dapatkan di pelatihan itu, pembelajaran berdiferensiasi itu kan pembelajaran yang berbeda dari pembelajaran yang sudah kita terapkan, karena itu kita dituntut untuk menyiapkan kesiapan anak dulu. Terus itu selain kesiapan anak juga kita tahu dulu gaya belajar anak seperti apa. Jadi nanti kalau diterapkan itu kan bisa, atau mungkin ini juga sumber belajarnya berbeda, bisa menggunakan mungkin sumber bacaan di perpustakaan, atau mungkin ini digitalisasi pakai proyektor. Di sekolah saya juga ada Chromebook, mungkin bisa saya pakai untuk anak-anak, biar sumber bahan ajarnya itu enggak melulu, tapi bisa juga dengan video, bisa kayaknya seru ya kalau bisa. Iya, benar-benar seru sekali, Bu, itu. Sejauh ini Bu Lina sudah dapat pencerahan apa? Itu tadi, Bu, saya mungkin bisa ini menerapkan posisi kontrol, segitiga restitusi, terus pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi sama pembelajaran sosial emosional. Kalau tadi pembelajaran berdiferensiasi kan lebih ke gaya belajar anak gitu, mungkin antara yang kurang pinter sama yang pinter nanti kita sendirikan, tapi dia nanti tujuan pembelajarannya sama. Terus kalau yang pembelajaran sosial emosional kan mungkin bisa bisa menerapkan ini ya, teknik stop, ini juga ice breaking gitu, mungkin ice breaking bisa dipakai gitu. Biasanya kan kalau anak diajak ice breaking itu bisa fokus dengan tepuk-tepuk, ini kan otomatis kinestetiknya dia berjalan, mungkin bisa saya terapkan. Oke, bagus sekali, Bu Lina. Sekarang rencana Bu Lina apa? Kalau rencana saya itu nanti pembelajaran ini kemungkinan, kalau yang sebentar pertama itu kan ketemu dulu sama si Pamimpat Mata gitu, mungkin bisa saya terapkan besok. Terus untuk yang penerapan pembelajaran berdiferensiasi sama pembelajaran sosial emosional bisa saya lakukan minggu depan, mungkin di hari Rabu dulu, nanti di hari Rabu nanti dampaknya gimana lah, semoga bisa dan gak ada halangan gitu, Bu. Ada rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu Bu Lina tidak, Bu? Kelihatannya ada, Bu, namanya Bu Eni. Kemarin itu saya lihat itu Bu Eni buat RPP tentang pembelajaran berdiferensiasi sama sosial emosional. Nanti saya bisa meminta bantuan Bu Eni lah. Bu Eni juga sudah menggunakannya di kelas. Dulu sama Bu Eni bisa bantu saya bikin RPP-nya atau enggak gitu. Sama penerapannya enaknya bagaimana, saya tak belajar dulu ke Bu Eni, besok mungkin belajarnya ke Bu Eni besok, jadi Selasa segera bisa buat RPP, Rabu langsung saya. Iya.
Ada lagi hal-hal yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan ide baru, Bu? Sementara itu dulu Bu, restitusi, posisi kontrol, pembelajaran diferensiasi sama sosial emosional. Sementara itu dulu Bu, sudah ada 4 kegiatan soalnya nanti kalau ditambahin takut anaknya jiplek gitu Bu. Iya, iya, betul. Nggih. Nggih, nggih. Oke, target untuk menerapkannya di kelas kapan, Bu Lina? Minggu ini Bu, minggu ini sudah saya terapkan. Oke, nanti kalau sudah saya terapkan, saya tak cerita lagi ke Bu Juna, nggih. Nanti dampaknya gimana? Anak ini berubah atau belum? Kalau belum berubah, otomatis ya saya curhat lagi ke Bu Juna. Jadi Oke, minta di-coaching lagi, ngoten. nggih, nggih, oke, siap. Gitu. Nggih, siap Ibu. Oke, targetnya berarti minggu ini sudah diterapkan ya Oke, Bu. sudah. Otomatis minggu depan sudah ada progres dong Bu. Insya Allah sudah Bu, minggu ini saya terapkan, berarti minggu depan sudah ada progres. Kalau sudah saya tak cerita Bu Juna lah gitu. Oke, siap. Berarti minggu depan kita ketemuan ya Bu. Saya traktir di Kongsada. Siap Bu, asik. Coaching ini, coachingnya nggak kelaparan deh Bu, nggih. Iya, kita sambil happy-happy ya Bu ya. Nggih. Terima kasih Bilang Bu ini. Juna atas waktunya nggih Bu. Iya Bu, sama-sama. Sampun Bu Sri. Oh iya, terima kasih Bu Lina sama Bu Juna telah melakukan coaching pada siang hari ini, luar biasa sekali. Saya sampai termotivasi nanti Bu Lina dari permasalahan Bu Lina dapat memotivasi saya nanti. Ya, mungkin dengan kasus anak di sekolahnya Bu Lina itu memang banyak lah, nggih. Mungkin di sekolah saya juga ada. Dan nanti insya Allah saya juga akan menerapkan seperti itu. Apa yang ingin direncanakan Bu Lina tadi. Dan saya siap loh Bu, kalau progresnya sudah jalan dan hasilnya apa, saya siap diundang lagi ya Bu. Kita makan-makan. Ya, saya juga ingin di Kongsada loh ya. Siap. Alhamdulillah Bu Juna, proses coachingnya sudah selesai. Dan sekarang menurut Bu Juna nih, menurut Bu Juna, apakah tadi kan panjenengan sudah katakan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan yaitu membuat pertanyaan atau mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Ibu tadi ini sudah menuju ke situ atau belum? Sudah sesuai dengan keinginan Ibu atau belum? Baik Ibu, menurut saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot tadi, saya merasa bisa melakukan dengan indikator saya mampu menggali informasi dan membantu menemukan solusi atas apa yang terjadi pada permasalahan coaching saya tadi Bu. Ya, luar biasa memang tadi dari coachingnya tadi memang terlihat. Kalau menurut hasil catatan observasi saya juga seperti itu, Ibu telah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga Bu Lina sebagai coachingnya itu mampu tergali informasi-informasi dan membantu sangat menemukan solusi dari apa yang dipermasalahkan oleh Bu Lina. Luar biasa tadi Bu Lina, hebat. Iya Bu, terima kasih. Sekarang menurut Bu Juna nih, kompetensi apa lagi Bu? Selain ketiga tadi, kalau boleh tahu tadi ketiga kompetensi dari coaching, dengan yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira masih ada yang perlu dikembangkan lagi nggak kompetensi dari coaching itu? Iya. Setelah lakukan ini. Ada Bu, yang ingin saya kembangkan adalah presence Bu, atau kehadiran penuh, yaitu kemampuan untuk hadir dan sadar sepenuhnya di dalam proses
coaching, karena dalam proses coaching tadi saya merasa masih kurang dalam kehadiran penuh ini. Masih kurang fokus gitu ya Bu? Masih kurang fokus ya. Oh ya, kurang fokus berarti masih pikirannya masih belum satu tujuan di sini. Memikirkan sesuatu kah? Mungkin di rumah belum masak atau yang lainnya Bu. Ya, betul-betul Bu, betul. Itu masalah itu yang perlu saya kembangkan Bu. Wah, sangat bagus sekali, betul sekali apa yang Ibu Juna tadi sampaikan. Menurut Bu Juna, dengan teknik apa atau cara apa agar dapat hadir sepenuhnya dalam proses coaching ini? Ya, saya nanti akan menggunakan teknik stop Bu, yaitu teknik di mana kita dapat berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Selesai dan lanjutkan seperti itu Bu. Wah, bagus Bu. Jadi nanti kita teknik stop, kita berhenti sejenak, kemudian ambil nafas dalam, seperti relax gitu ya Bu. Iya, Relax. betul. Nah, Relax. bagus sekali itu ide yang cemerlang, sangat cemerlang Bu Juna. Semoga nanti dalam proses coaching yang akan lebih bagus dan maksimal lagi setelah panjenengan menerapkan teknik-teknik itu. Amin. Terima kasih Bu Sri untuk waktunya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Bu. Amin, amin. Terus Bu Lina sendiri sudah lega belum setelah di coaching sama Bu Juna? Alhamdulillah sudah Bu, jadi ininya nggak buntu gitu Bu. Sudah ada. Alhamdulillah. Jadi dapat ini loh, jadi dapat pencerahan. Oh, yang harus saya lakukan itu ini gitu Bu. Yang kemarin-kemarin sih rasanya buntu Bu, tapi setelah ini curhat sama Bu Juna akhirnya ini kok ada pencerahan yang nanti bisa saya terapkan gitu Mas. Alhamdulillah ya Bu ya. Rasanya plong gitu ya Bu. Plong sekali Bu. Baiklah Bu Sri, saya permisi kembali ke ruang guru dulu ya. Oke, siap Bu. Bu Juna, monggo silakan melaksanakan aktivitas kembali. Terima kasih, salam sehat dan bahagia selalu. Makasih ya Bu ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.